Oke, kali ini nerusin alur cerita dari manhwa Demonic Evolution yang part keempat. Langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya tim Shitu Liu menjadi perwakilan tim Kapten Ji Yaotang. Sementara itu di suatu tempat yang tampak seperti situs arkeologi, ada orang yang berbincang setiap akhir bulan akan menuju ke sini. Dan mereka juga bicara mengenai perkembangan tim. Walaupun tim yang akan ikut tetap sama, orang itu adalah tiga kapten kota Helios. Joel bilang tim Shitu Liu yang dari papan bawah dengan cepat menuju ke puncak. Dia bilang itu tidak mudah mengungguli 9 tim lainnya. Dan Xiao mendengar kalau tim Shitu Liu menggunakan poin sebagai taruhan dan saling bertarung. Dan Xiao bilang itu adalah cara yang menyedihkan. Dia bertanya apakah Tang Tang tidak menghentikannya. Yao Tang bilang mereka bergantung pada kekuatan mereka sendiri untuk meraih poin, dan tidak ada alasan baginya menghentikan itu. Mereka juga sudah punya Ang dan Situ Liu. Tim mereka tidak pernah lengah. Begitu juga dengan Lan Zue dan Yo Hui. Keduanya juga cukup bagus. Saat itu ketiganya berhenti berjalan tepat di depan pintu. Joel bilang ini sudah sejak lama ada tim baru yang ikut bergabung ke kompetisi final antar tim. Kabar tim Shitu Liu itu pasti sudah terdengar ke semua orang. Yao Tang membuka pintu tersebut. Dia tidak sabar melihat siapa yang akan menjadi juara di kompetisi final. Tempat itu seperti kolosium yang di dalamnya sudah ada dua tim sedang menunggu. Warrior perempuan ini bertanya, ada skuad baru tanpa nama yang ikut ke final. Dia penasaran apa yang diberikan Kapten Ji Yaotang pada timnya. Rekannya berbisik untuk mengecilkan suaranya. Mereka ini adalah skuad dari Kapten Da Xiao. Namanya skuad Starflower. Ada juga skuad Brilliance dari tim Kapten Joel. Ketua timnya bilang tim dari Kapten Yaotang masih hijau dan dia yakin mereka hanya mencoba menakut-nakuti kita dengan hal semacam itu. Sementara itu di pinggir arena, terlihat Yohui yang sedang pemanasan. Dia melihat dua tim lain yang sepertinya sudah siap. Lan Zue mengenal dua tim tersebut. Mereka adalah tim terkuat di bawah Kapten Joel dan Kapten Dajiao, yang juga terkenal di kota Helios. Bahkan ada rumor tentang ketiga ketua tersebut. Salah satunya akan menggantikan Kapten Jiao Tang. Ang tidak tahu mereka sehebat itu, dan tim mereka harus bekerja keras untuk bisa menang. Ang yakin dengan kemampuannya, walaupun tubuhnya masih lemah, dia punya kemampuan rahasia atau kekuatan inti demon air dan kayu. Posisi pertama tidak ada masalah untuk meraihnya. Dia sudah penasaran hadiah apa yang akan diberikan. Saat itu, Dajiao berjalan dan menyuruh mereka semua untuk berkumpul ke arena. Tim Flower sudah mendekat dan menyapa Dajiao. Ketua timnya dengan senang bilang akan menjadi posisi pertama dan ingin hadiah tambahan. Contohnya seperti berkunjung ke kota rank B untuk membeli baju. Saat itu ketua tim Brilliance datang sambil mengatakan, hanya itu tujuan tim Flower mengesankan. Berbeda, tim kami hanya ingin menjadi prajurit terkuat di kota rank B dan bisa berlatih bersama mereka. Perkataan itu tentu saja membuat kesal ketua tim Flower. Saat itu keduanya menoleh setelah mendengar suara. Yang datang adalah Kapten Joel dan Yao Tang. Joel bertanya apakah kalian akan bertarung terus seperti itu sampai saling jatuh cinta. Keduanya tentu saja langsung menyangkal pikiran kotor Joel. Yao Tang menoleh dan menyuruh tim Shitu Liu segera berkumpul juga. Shitu Liu berjalan mengajak timnya mendekat. Setelah itu, tampak ketiga tim sudah berbaris rapi di hadapan tiga kapten yang berdiri juga. Yao Tang bilang, aku yakin kalian sudah saling kenal, jadi aku tak akan memperkenalkan lagi. Yao Tang mulai menjelaskan final akan dibagi menjadi dua sesi dan terbagi ke dalam kompetisi tim dan pertarungan individu. Poin akan digunakan untuk menentukan pemenangnya.
Untuk aturan dan rincian kompetisi, mereka akan menjelaskannya saat kompetisi dimulai. Dan untuk memicu kalian lebih berusaha keras lagi, Dajiao akan menunjukkan hadiahnya dulu dengan senyumannya. Hadiah kompetisi kali ini sangatlah bagus. Joel meneruskan perkataannya. Hadiahnya adalah tinggal dan melakukan magang di kota rank B selama seminggu. Kabar itu tentu saja membuat semua orang bersemangat, kecuali Ang yang tampak masih bingung. Lan Zue yang tahu hadiah itu bertanya ke Yohui, kalau dia menang apa yang akan dilakukan di kota rank B. Yohui menjawab akan membeli kamera. Yao Tang menyuruh ketua tim maju untuk mengambil nomor undian. Ketiga ketua tim sudah di depan kotak yang berisi nomor undian, sementara tim lainnya sedang bersemangat apa yang akan dilakukan di kota rank B. Ang sendiri berpikir banyak hal yang belum dia pahami setelah reinkarnasi. Kota rank B zaman dulu tidak pernah membagi kota menjadi rank semacam ini. Mereka bertarung demi mereka sendiri dan untuk bertahan hidup. Lan Zue bilang kota Helios adalah kota rank C dan termasuk yang terendah. Lalu ada juga kota rank B dan rank A. Rank ini berdasarkan kekuatan prajurit dan kemampuan mereka. Prajurit yang berinti 1 atau 2 akan digolongkan ke dalam kota rank C. Kota rank B berisi prajurit dengan inti 2 atau 3. Lalu prajurit yang sudah berinti 3 atau 4 bahkan 5 akan dikategorikan ke kota rank A. Di antara itu ada juga kota rank S yang paling tinggi. Nama kotanya Breaking Dawn, disebut juga sebagai kota harapan. Dan letaknya berada di tengah benua. Kota Breaking Dawn pasti kuat dan tidak hanya prajurit berinti 5 atau 6. Mereka juga punya prajurit berinti 7. Itu adalah kota dengan orang-orang terkuat. Ang yang mengetahui itu bilang menggelikan. Dia penasaran seberapa bagus jika dibandingkan dengan kota yang Ang dulu pimpin. Setelah 60 tahun sejak perperangan, apakah kota yang dia pimpin dulu masih ada? Dan rekan-rekannya. Lamunan Ang terhenti karena panggilan dari Yohui. Lan Zue bilang sepertinya Ang sedang sibuk berangan-angan. Yohui bilang hentikan itu, sekarang sudah waktunya kita bersinar. Sambil menunjuk ke si Tuliu yang sudah mengambil nomor urut. Si Tuliu mendapatkan angka 1 yang artinya mereka akan bertarung pertama. Tampak tim si Tuliu akan berhadapan dengan tim Brilliance. Pertarungan ini tidak menggunakan senjata asli dan itu diubah menjadi senjata latihan. Yohui bertanya apa nama yang cocok dengan tim mereka yang saat ini belum ada julukannya. Ang bilang tidak buruk juga memikirkan itu. Kita bisa bicarakan itu setelah pertarungan selesai. Si Tuliu berbeda dari rekan-rekan timnya yang santai. Tampak dia sangat gugup. Ketua tim Brilliance melihat tim si Tuliu yang terlihat malas dan ingin menjadi posisi pertama dengan sifat itu. Dia menyuruh rekan-rekannya untuk mencari lawan yang bisa mereka lawan sekuat tenaga. Dan dia sendiri akan bertarung melawan si Tuliu. Ketiga rekannya mengerti. Saat itu Yao Tang yang ada di balkon arena memulai mengangkat tangannya dan memberikan tanda kalau kompetisi sudah dimulai. Tim Brilliance mulai berlari berpencar mengintari tim si Tuliu. Si Tuliu langsung tahu maksud mereka yang ingin bertarung 1 lawan 1. Tapi sayangnya, timnya itu bertarung sebagai tim. Ang juga menyadari strategi tim lawan dan lebih baik bagi tim mereka menyerang ketua tim Brilliance dengan cepat. Kelemahan pertarungan 1 lawan 1 saat ketua sudah dikalahkan, anggota lain akan kehilangan motivasi. Dan si Tuliu memahami itu dengan sangat baik. Prajurit ini di dalam hatinya bertanya-tanya apa harus menyerang pemimpinnya dulu. Ketiganya langsung menuju ke si Tuliu, mengubah rencana untuk menghajar pemimpin mereka lebih dulu. Ketiganya pun sudah di belakang si Tuliu dan bersiap mengalahkannya. Si Tuliu bilang sebagai satu tim,
melindungi. Ang, Yohui, dan Lanzue sudah siap dan berhasil menghalau serangan yang akan datang ke Situ Liu. Ketua tim Brilliance bertanya, apakah kau pikir bisa mengalahkanku? Dan berani-beraninya kau meremehkanku. Situ Liu dan Ketua Brilliance sudah maju, siap untuk saling adu serangan. Saat itu ada cahaya merah di tangan kiri Ketua Brilliance. Dia mengarahkan bola merah itu ke Situ Liu. Dengan senyumannya, dia berharap Situ Liu terus maju. Ketua Brilliance sudah meledakkan bola energi yang ada di tangannya tepat di depan Situ Liu. Dan bola itu meledak seperti bom cahaya. Situ Liu menyuruh rekan-rekannya untuk menutup mata. Cahaya itu ternyata juga mengenai rekan-rekan tim Brilliance. Di atas, Yao Tang bilang bocah itu tidak berubah. Apa kau tidak menasihatinya? Sinar itu bagus kalau digunakan dalam pertarungan individu. Tapi kalau pertarungan tim, serangan itu pasti juga akan mengenai rekan-rekannya. Joel bilang dia sudah memberitahu ini berkali-kali, tapi dia tidak pernah mendengarkannya. Dan dia itu harus belajar untuk mengubah teknik bertarungnya. Ketua Brilliance yakin tim pemula seperti tim Situ Liu tidak mungkin tahan dengan cahaya yang tepat mengarah ke muka. Rekannya tak akan bisa bertarung setelah dia mengalahkan Situ Liu. Dan dia juga tak peduli jika Situ Liu berasal dari keluarga Situ. Tampak dia sudah memberikan serangan kuat ke tubuh Situ Liu. Setelah itu, dia juga menyiapkan energi lagi untuk diarahkan ke Situ Liu. Tapi saat itu, tiba-tiba saja ada Ang yang dengan cepat sudah ada di hadapannya. Ang memakai kacamata yang dia buat dari elemen air. Oi, apa kau tak mengkhawatirkan rekan-rekanmu sendiri? Ang mengangkat kakinya dan dengan kuat menjatuhkan kakinya itu tepat ke pundak kiri Ketua Brilliance. Karena serangan tiba-tiba dari Ang, Ketua Brilliance mundur dan tidak jadi melanjutkan serangannya. Dia kesal sejak kapan Ang memakai kacamata air. Ang bilang bertarung secara tim tapi tanpa peduli rekan sendiri. Itu adalah ide yang buruk. Kacamata air ini yang dibuat Ang cukup tebal dan bisa memantulkan cahaya dengan baik. Cahaya itu sudah pudar. Situ Liu sudah turun. Dia kaget melihat Ang yang sudah ada di depannya. Situ Liu bertanya-tanya sejak kapan Ang berada di depannya. Setelah itu Ang berbalik dan bilang, aku serahkan sisanya padamu dan habisi dia. Ang sudah melepas kacamata airnya. Situ Liu bingung apa Ang barusan melawannya saat semua orang sedang tidak bisa melihat. Situ Liu tidak lupa memuji Ang. Setelah itu, Situ Liu berlari dengan cepat menuju ke hadapan Ketua Brilliance. Dia kaget saat Situ Liu masih berani menyerangnya, dan dia akan menyerang lagi dengan cahayanya. Tapi saat itu dia merasakan kalau tidak bisa menggerakkan lengannya. Dia tahu ini pasti karena ulah Ang barusan yang sengaja menyerang pundaknya sampai ke seleo. Pukulan kuat Situ Liu sudah menyentuh perut Ketua Brilliance. Situ Liu bilang, kau benar, pertarungan ini akan cepat selesai. Pukulan demi pukulan, Situ Liu sudah sampai di tubuh lawannya. Tampak serangan Situ Liu juga memasukkan energinya. Sementara itu, Ang melakukan pertarungan dengan sangat santai. Ang membantu Lanzue dan Yohui seperti menggelitik atau mencubit lawannya. Saat itu, Ang menoleh ke arah Situ Liu yang ternyata sudah berhasil mengalahkan ketua tim Brilliance. Situ Liu bertanya, ketuamu sudah kalah, apa kalian masih ingin melanjutkannya? Ketiga tim Brilliance tampak sudah kelelahan dan memilih untuk berhenti atau menyerah. Yao Tang mengumumkan kalau itu sudah selesai. Dan Joel bilang itu adalah hasil yang sudah dia perkirakan. Jiao tidak menyangka Ang juga bisa menggunakan kemampuan itu. Entah apa maksudnya. Apakah mereka juga tahu kalau Ang bisa menggunakan elemen air? Lanjut, Yao Tang hanya dia mendengarkan perkataan dari Jiao.
Setelah itu di pinggir arena, tim Starflower kaget mendengar kabar kalau tim Brilliance dikalahkan. Dia bertanya apakah si Tuliu sehebat itu. Ketua Brilliance bilang mereka terlalu meremehkan tim si Tuliu. Kalian sebagai rival lama kami, biar aku kasih peringatan. Belum dikasih tahu. Karena kita sudah diperlihatkan tim Situliu yang tampak sudah siap melanjutkan pertarungan lainnya. Ketua tim Starflower masih kesal. Mood bagusnya dirusak karena kata-kata ketua Brilliance barusan. Dajiao yang di atas mengatakan, tim Situliu akan menghadapi tim Starflower dan pertarungan sudah dimulai. Ketua tim Starflower sudah maju dan mengatakan ke rekannya, dan jangan terkecoh dengan ucapan ketua tim Brilliance. Kita akan melakukan sesuai dengan latihan dan jangan kacaukan formasi. Ketiga rekannya mengerti. Lan Zue sudah bersiap memfokuskan semua kekuatannya pada tinjunya. Lan Zue langsung meninju tanah di bawahnya dan hasilnya arena itu hancur karena tinjunya dan ada sebuah shield yang melindungi tim Situliu. Ang senang dengan pelindung ini dan dia bisa menggunakan ini. Ang menggunakan energi hijau yang bisa mengendalikan akar di dalam tanah. Tim Starflower terhenti karena akar-akar itu. Mereka kaget dan tidak tahu dari mana akar ini bisa muncul. Ang sangat senang serangannya efektif. Tampaknya elemen yang dia serap dari demon masih berguna. Tumbuhan dan air. Ang masih belum tahu seberapa banyak elemen lain yang tersisa. Si Tuliu meminta Lan Zue bergerak. Lan Zue mengerti dan langsung menerjang maju dengan shield yang melindunginya. Gerakan Lan Zue membuat formasi tim Starflower mulai kacau dan mulai berpencar. Ketua tim Starflower kesal dengan hal itu. Tanpa dia sadari, ada si Tuliu dan Yohui yang sudah ada di depannya. Keduanya sudah secara bersamaan menendangnya. Dia menoleh dan meminta tolong pada rekan-rekannya. Tapi yang tidak dia duga, Lan Zue dan Ang berhasil menahan tiga rekannya agar tidak bisa menolongnya. Ang dengan gerakan seperti air menahan dua orang itu dan dengan cepat memukul keduanya tepat ke perutnya. Ketua tim Starflower mengingat perkataan ketua Brilliance. Berhati-hatilah dengan Ang. Berdasarkan pengamatanku, mungkin dia adalah orang terkuat di tim Situliu dan Ang bisa memanipulasi jalannya pertandingan. Oke, kembali ke pertarungan. Yohui sudah siap dengan serangan lanjutannya. Dia bilang, kau seharusnya fokus dengan kami. Ketua tim Starflower mengatakan, bagaimana kalau aku tidak mau? Aku ini adalah pengguna inti kelincahan. Yohui bertanya, inti kelincahan, aku juga menggunakannya. Tampak gerakan cepat Yohui yang memakai inti kelincahan. Kecepatannya sampai membentuk after image. Dan setelah itu Yohui berada di belakang ketua tim Starflower. Menggunakan kuncian tepat di leher lawannya. Dan tak lama kemudian pertarungan mereka sudah selesai. Dengan Yohui yang berhasil mengalahkan ketua tim Starflower. Ketiga kapten bilang sesi ini sudah selesai, tim Situliu yang menang. Setelah itu pertarungan individu akan segera dimulai. Joel bilang mereka akan bertarung secara individu dengan anggota tim yang lain. Saat itu ketua dua tim langsung menantang Ang untuk bertarung. Yao Tang bilang pertarungan individu itu harus 1 lawan 1. Jadi siapa dari kalian yang akan lebih dulu? Ang menjawab itu tidak masalah. Demi efisien waktu, kenapa kalian berdua tak bertarung saja melawanku sekaligus? Mendengar itu si Tuliu langsung menepuk kepalanya. Dia sudah pasrah dengan sifat Ang. Dan sepertinya mereka sudah setuju karena Ang sudah berada di tengah arena dan mulai bersiap-siap. Katanya ini adalah pertarungan terakhir dan harus serius kali ini. Ketua Brilliance bilang kita terlalu meremehkannya. Ketua Starflower akan membuat Ang menyesal sudah berlagak sombong. Dajiao bilang peraturannya sama seperti sebelumnya.
tidak akan berhenti hingga salah satu pihak mengaku kalah dan atau tidak bisa bertarung lagi. Dan Xiao sudah memulai pertandingan. Dua ketua tim sudah maju. Ketua Brilliance bilang, jangan lupa rencana kita. Ketua Starflower kesal mendengar itu dan bilang tidak akan melupakannya. Tampak Ang juga sudah memfokuskan kekuatan pada kakinya. Dan dengan cepat dia sudah maju. Ang ingin menargetkan ketua Brilliance lebih dulu. Ketua Starflower menyuruh Brilliance untuk berhati-hati. Ketua tim Brilliance sudah menyiapkan bola energi dan kesal, jangan meremehkanku. Kita kembali sebelum pertarungan saat dua orang ini sedang merencanakan strategi. Ketua Brilliance bilang, karena mereka bertarung bersama, mereka harus menang kali ini. Dengan itu mereka akan bisa melanjutkan kompetisi dan mungkin mendapatkan kesempatan untuk pergi ke kota rank B. Ketua Brilliance memberikan kacamata spesialnya ke Ketua Starflower. Kacamata ini akan melindunginya dari skill sinarnya. Saat itu terjadi, Ketua tim Flower harus menyerang Ang dengan sekuat tenaga. Ketua Starflower kaget diberikan kacamata spesial ini. Katanya Ang bukanlah lawan yang mudah. Jika ingin ke kota rank B, kita harus bekerja sama untuk mengalahkannya. Ingat, flashku menjadi sinyal. Saat aku menggunakannya, kau harus menyerang Ang dengan sekuat tenaga. Kembali ke pertarungan. Ketua Brilian sudah meledakkan cahayanya yang katanya kali ini lebih kuat 5 kali lipat. Di atas juga merasakan silau dari cahaya itu. Joel bilang inti ketua tim Brilian tidak bisa menggunakan energi sebanyak ini. Sepertinya mereka ingin segera mengakhiri pertarungan. Yohui yang ingin mendokumentasikan pertarungan itu pun tidak bisa fokus memotret. Ketua Starflower yakin dengan ini Ang pasti tidak bisa melihat. Dia akan menggunakan kecepatan maksimal untuk mengalahkannya. Dia sudah menemukan di mana Ang berada dan dia sudah sampai di belakang Ang, siap untuk menyerangnya. Tapi saat itu Ang menoleh ke belakang seolah sudah menunggunya. Ketua Starflower kaget melihat tatapan mata Ang. Tatapan itu membuatnya seperti mangsa, monster mengerikan. Seolah dia tenggelam di lautan yang dingin. Ang menggunakan elemen air dan membuat air untuk menangkap tubuh Ketua Starflower. Tangan air menyengkram tubuhnya membuatnya kesakitan. Ketua Brilliance yang juga terkena efek cahaya tidak bisa melihat. Dia bertanya kenapa Ketua Starflower malah berteriak padahal seharusnya dia sedang menyerang. Ketua Starflower mengatakan, aku ini sedang diserang. Kacamatanya juga sudah terlepas. Dan dia pun tidak bisa melihat apapun lagi. Ang meminta maaf, rencana kalian gagal kali ini. Ang mengendalikan akar tanaman dan menyerang Ketua Brilliance dengan itu, dan juga melemparkan Ketua Starflower. Sementara itu di atas, Yao Tang bilang situasi ini cukup berbahaya. Jadi Yao Tang terjun ke bawah. Sampai di bawah dia melihat ke depan dan kaget dengan adanya aura menakutkan yang dia rasakan di depan. Ang bilang sudah selesai. Asap di tengah arena mulai menghilang. Anggota lain penasaran ada orang yang masih berdiri di depan ketua Yao Tang. Apa? Saat itu si Tuliu bilang itu bukan ketuamu. Menurutku itu adalah Ang. Tampak Ang yang dengan pura-pura memakai kacamata milik ketua Brilliance. Ketiga rekannya sudah turun dengan senang menyambut kemenangan Ang. Lan Zue senang bukan main. Mereka tidak bisa melihat pertarungan karena cahaya itu, dan Ang ternyata sudah mengalahkan keduanya. Ang beralasan berhasil mencuri kacamata ini dari mereka, yang tentu saja alasan itu bisa diterima rekan-rekannya. Si Tuliu sendiri merasa kalau Ang ini tampak sedang menyembunyikan sesuatu. Saat itu Yao Tang menyuruh tim si Tuliu bersiap. Mereka dengan tegap bersiap.
Yao Tang bilang tim mereka memenangkan kompetisi dan menjadi posisi pertama. Yao Tang mengucapkan selamat untuk tim Situ Liu dan selamat untuk Ang. Setiap pertarunganmu mengejutkanku, khususnya bisa mengatasi kedua tim itu. Ang tersenyum merendah. Dalam hatinya dia sudah yakin akan menang. Dia ini dulunya prajurit terkuat umat manusia. Yao Tang bilang karena mereka berada di posisi pertama. Besok mereka boleh pergi ke kota Reng B melalui terowongan bawah tanah. Mereka juga bisa memulai magang di minggu ini. Yahui berteriak senang mendengarnya. Lan Yue juga bersemangat tidak sabar menuju ke sana. Setelah itu, ketiganya sudah berada di luar arena. Ketiga kapten bilang kegiatan hari ini sudah selesai, menyuruh tim Situ Liu kembali dan besok berkumpul di sini pagi hari. Tim Situ Liu menjawab dengan semangat. Di dalam perjalanan pulang, mereka mengobrol apa yang akan dilakukan di kota Reng B nanti. Joel tertawa. Ang itu terlalu mengerikan. Jika dia menggunakan semua kekuatannya, kita tidak akan bisa mengalahkannya. Yao Tang setuju. Dan Ang tempatnya bukan di sini. Ang itu harus terus melangkah maju. Joel bertanya, kau ingin mereka menggunakan terowongan bawah tanah? Itu adalah pilihan yang bagus daripada melewati permukaan. Dajiao bilang harus memberi peringatan ke mereka. Beberapa demon tanpa sirip masih bisa menyusup ke sana. Yao Tang bilang tidak masalah. Kita masih bisa menghadapi semua demon tanpa sirip. Mereka berempat akan baik-baik saja tanpaku. Sementara itu di terowongan bawah tanah, kondisi di sini berangin dan membuat pusing. Tempat ini digunakan untuk transportasi dan berkelana di masa lalu saat kota masih sangat subur. Terowongan ini diabaikan dan sekarang hanya digunakan untuk perjalanan antar kota. Terlihat di sana ada prajurit berinti satu yang berlari ketakutan. Dia menoleh melihat ada serangan yang akan mengenainya, dan setelahnya tubuhnya pun terbelah menjadi beberapa bagian. Datang demon yang menyengkram prajurit dengan inti dua. Katanya prajurit manusia ini lemah. Aku bosan. Demon ini tersesat dan bertanya kenapa bisa tersesat di bawah tanah. Demon ini punya dua sirip, kemampuan dan elemennya masih tidak diketahui. Rekam jejaknya, 21 prajurit pemula tewas. 9 prajurit berinti 1 dan 2 prajurit berinti 2. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.